Mendengarkan Bima FM 88,4 Tulang Bawang. 88,4 Bima FM Tulang Bawang 88,4 Kamu masih setia di 88,4 Bima FM. Bima FM 88,4. Semua suka. Bima FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore keluarga Bima Radio dimanapun Anda berada. Kesempatan sore hari ini Bima Radio menyapa keluarga tercinta dalam suatu acara khusus. Dan alhamdulillah sekali, ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kesempatan sore hari ini Bima Radio kehadiran suatu suasana baru, kehadiran seorang tokoh yang sangat luar biasa, seorang tamu istimewa bagi Bima Radio. Mungkin teman-teman keluarga tercinta semuanya masih menantikan siapakah beliau. Ya, beliau adalah salah seorang pemimpin yang sangat luar biasa di Kabupaten Tulang Bawang. Dialah Bapak Insinyur Haji Hanan Abdul Razak, yang mungkin sebagian masyarakat Tulang Bawang dulu pernah mengenal beliau sebagai Bupati Tulang Bawang, dan sekarang masih mengemban amanah yang sangat luar biasa juga. Salah satunya amanah dari masyarakat Tulang Bawang, yaitu sebagai anggota DPR RI mewakili dari Dapil Lampung 2. Ya, sangat bahagia kesempatan sore hari ini, dan senang banget kesempatan sore ini Bima Radio bisa ngobrol secara langsung dengan beliau, menyapa masyarakat Tulang Bawang dan sekitarnya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya sehat Pak Hanan ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Kelihatan seger dan pastinya masih ganteng. Jadi inspirasi anak-anak muda pastinya. Alhamdulillah. Terima kasih banget Bapak Hanan sudah menyempatkan hadir di Bima Radio. Tentu ini menjadi kebanggaan untuk kami, Pak Hanan. Luar biasa ya, di antara kesibukan yang luar biasa padat dengan jalan yang begitu mulus. Sampai juga di sini. Gimana Pak perasaannya sepanjang perjalanan? Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk mengabdi di Republik ini, khususnya di Dapil Lampung 2 ya, termasuk Tulang Bawang ini, sehingga saya ada kesempatan untuk menyapa masyarakat secara langsung, kemudian juga melihat kondisi masyarakat seperti apa, dan yang lebih penting lagi adalah apa-apa yang perlu kita support untuk masyarakat sehingga apa yang dicita-citakannya itu bisa terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya Pak Hanan, sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat Tulang Bawang, pasti dong sudah mengenal Pak Hanan sebagai anggota DPR RI untuk saat ini. Cuman mungkin sebagian juga belum tahu sebenarnya di DPR RI ini Pak Hanan itu ada di komisi berapa, membidangi apa. Karena mau nanya pasti sungkan dong gitu ya. Barangkali ini momen yang sangat luar biasa. Mungkin saya mewakili masyarakat Tulang Bawang yang mungkin ingin bertanya gitu. Bapak di DPR RI di komisi berapa Pak? Ya, pada awalnya saya kan dilantik 1 Oktober 2019. Itu pada saat itu langsung ditempatkan di komisi 2 yang membidangi pemerintahan, politik, pertanahan, kemudian aparatur sipil negara termasuk urusan arsip, politik ya, KPU, Bawaslu, Mitra Kerjanya dan sebagainya. Nah kemudian di pertengahan 2001, tepatnya di bulan April, saya dipindah ya ke komisi 4 yang membidangi pertanian.
perkebunan, peternakan, kemudian kelautan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup. Wow. Ya. Wah, ini memang justru komisi atau bidang yang memang tentu sangat cocok sekali sebagai wakil dari tulang bawang, karena memang tulang bawang potensi utamanya kayaknya pertanian, perkebunan, perikanan khususnya juga. Jadi tentu ini sangat membawa membawa pengaruh yang luar biasa untuk perkembangan tulang bawang. Dan gini Pak, masih banyak juga masyarakat yang mungkin belum tahu DPR itu sebenarnya apa. Mereka hanya tahu bahwa DPR itu adalah bagian dari proses demokrasi, pesta demokrasi 5 tahun sekali, pokoknya milih DPR gitu aja. Nah, masyarakat sendiri kurang begitu paham sebenarnya, banyak yang nggak ngerti DPR itu apa, fungsinya bagaimana. Itu mungkin ini kesempatan yang bagus juga Pak untuk mengedukasi masyarakat. Iya, namanya Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud representasi perwakilan melalui partai politik tentunya ya, di DPR RI. Kebetulan saya di Partai Golkar. Di Partai Golkar ada 2 kursi itu, dari Lampung 2, kemudian di Lampung 1 ada 1 kursi. Nah, terkait dengan fungsi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat itu intinya hanya 3 gitu. Yang pertama fungsi legislasi, kemudian yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, 3 fungsi ini bisa berjalan secara simultan dan paralel seperti itu. Oh, gitu. Nah, inilah sesungguhnya yang harus dilakukan oleh seorang anggota DPR. Apapun yang dilakukan itu harusnya terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Lain halnya pada saat menjabat sebagai Bupati Tulang Bawang 2012-2017, itu pada saat menjadi bupati itu posisinya sebagai eksekutif. Eksekutif itu eksekutor ya. Dia bisa mengeksekusi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, persoalan-persoalan di wilayahnya. Nah, sedangkan kita sebagai anggota dewan tentunya legislator ya namanya, bukan eksekutor. Contohnya saja saat ini misalnya ya, ada laporan kepada anggota dewan. Kebetulan saya sering masuk ke kampung-kampung, dari kampung ke kampung, melaporkan, Pak, ini ada jalan rusak nih Pak, gimana caranya? Nah, saya pelajari dulu, ini jalan apa? Ini jalan kabupaten, jalan provinsi, atau jalan nasional. Begitu juga ini kemungkinan jalan desa gitu, atau jalan kampung. Nah, sebagai anggota dewan sifatnya mengkoordinasikan, mengingatkan pemerintah setempat, mulai dari pemerintah kampung, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat. Kita ingatkan bahwa ini ada kondisi seperti ini. Tidak bisa mengeksekusi secara langsung, tapi pada saat dulu ya 5 tahun menjadi bupati, manakala melihat persoalan seperti itu, tentunya yang harus dilakukan adalah action, tindakannya apa. Nah, dimungkinkan karena dia sebagai eksekutor, mulai dari merencanakan, melaksanakan, kemudian mengawasi, mengevaluasi, dan sebagainya seperti itu. Berarti sebagai anggota DPR itu pasti tugas utamanya adalah menangkap aspirasi, suasana kebatinan, keadaan masyarakat. Seperti itu berarti Pak ya? Iya. Dan ini kayaknya nih rangkaian hari ini salah satunya adalah bagian dari upaya menjemput aspirasi masyarakat itu Pak. Iya, kita di lapangan kebetulan hari ini ada kegiatan. Kami, mitra kami salah satunya adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, itu ada program namanya Safari Perluasan Gerakan Gemar ya, gemar masyarakat, gemar makan ikan ya. Oh iya. Ada gerakan itu. Nah, kebetulan ada gerakan itu, saya bersama-sama dengan kawan-kawan dari Kementerian Kelautan Perikanan mengedukasi masyarakat, kemudian ada sedikit memberikan sentuhan. Nah, itu tentunya untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya ya, pentingnya asupan makanan kepada masyarakat itu, terutama pada saat sebelum lahir, masih dalam kandungan, kemudian sampai umur 2 tahun, itu perlu gizi yang cukup ya, yang berkualitas. Nah, sehingga apa yang disebut selama ini ada stunting itu bisa kita hindari di Kabupaten Tulang Bawang. Tapi jujur Pak, ini ini luar biasa Pak bagi kami, khususnya masyarakat Tulang Bawang. Jujur ini luar biasa karena brand itu, ya itulah brand ya, kadang-kadang yang tersimpan di memori masyarakat itu. Umumnya DPR itu kalau udah jadi ya sudah, dia duduk di Senayan sana lupa dengan dapilnya. Tapi Bapak ini luar biasa. Jadi sekarang
sekarang bertugas di Senayan, tetapi hari ini ada bersama masyarakat langsung di sini. Tentu itu sangat luar biasa. Jadi tentang kondisi masyarakat bahkan di Rawapitu yang hari ini Bapak kunjungi itu bukan daerah yang mudah aksesnya. Jadi bagi kami ini sangat luar biasa. Jadi bisa mengetahuinya secara langsung, ini suatu kebanggaan lah untuk masyarakat. Ya. Oh ya, sejauh ini Pak, apa sih masukan-masukan atau barangkali usulan dari masyarakat yang masuk kepada Bapak mungkin melalui pembantu-pembantu Bapak yang masuk khususnya dari wilayah Tulang Bawang itu yang paling banyak pada area-area wilayah apa Pak? Ini Tulang Bawang ini bumi agribisnis, bumi agroindustri. Sebagian besar masyarakatnya, bahkan hampir 95% masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian Pak. Dalam arti luas ya. Nah tentunya sebagai pelaku pembangunan pertanian yaitu masyarakat tani, sasaran akhirnya adalah kesejahteraan. Manakala bicara kesejahteraan terkait dengan pendapatan, yang namanya petani kalau udah bicara pendapatan itu tergantung dari produktivitas kerja dia, produktivitas usaha tani dia. Kemudian yang tidak bisa dia kontrol adalah terkait dengan harga. Kadang-kadang dia berproduksi baik, kemudian harganya jatuh. Nah, di sini ini repot. Kemudian situasi saat ini adanya gejolak di dunia. Salah satunya adalah ada perang antara Rusia dengan Ukraina. Bahan-bahan baku untuk kebutuhan sarana produksi pertanian baik pupuk, obat-obatan dan sebagainya itu salah beberapa bagian itu diimpor dari luar negeri, dari daerah konflik itu. Daerah konflik itu naiklah harganya kan karena kesulitan itu. Artinya apa? Input produksi juga naik, impor produksi naik, produktivitasnya stagnan, kemudian harga tidak menjanjikan. Ini kan kasihan petani. Ya kan? Yang artinya kalau kami berpandangan bahwa sesungguhnya apa yang diperjuangkan Bapak untuk menangkap aspirasi dari masyarakat itu real dari apa yang Bapak lihat secara langsung di masyarakat, karena memang Bapak turun langsung seperti hari ini ya. Iya, jadi gini, ini yang yang perlu kita laksanakan atau kita lakukan ya, bahwa persoalan itu bukan di atas meja. Persoalan itu bukan ada di Provinsi Lampung, di ibu kota, bukan ada di Jakarta. Persoalan itu, persoalan masyarakat itu ada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu di mana? Yang paling bawah adalah di tingkat kampung, tingkat desa. Jadi kalau kita ingin mengetahui persoalan masyarakat, ya harus berada di tengah-tengah masyarakat, bukan dipotret dari jarak jauh. Iya. Ya, alhamdulillah kebetulan saya ini teknisi pertanian ya. Saya dulu bekerja banyak di lingkup pertanian. Saya sudah terbiasa berada di tengah-tengah masyarakat tani, bahkan tidur di rumah-rumah petani itu justru saya lebih nyaman, lebih suka tidur dengan mereka, berinteraksi langsung secara informal. Kita tahu persoalan sesungguhnya apa yang perlu diintervensi baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak yang lainnya. Saya kira itu. Oke. Tentu ini menjadi kebahagiaan juga untuk masyarakat, karena jujur saya sudah beberapa kali Pak, saya masih ingat juga beberapa kali dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya tidak hanya mendengar cerita dari orang lain bagaimana frekuensi perjalanan Bapak dari Senayan ke sini ke Tulang Bawang bolak-balik beberapa kali, itu tentu bagi saya sangat luar biasa. Karena saya ingat beberapa saat yang lalu ada pembimbingan teknis kaitan dengan 4 pilar itu masuk secara langsung ke Tulang Bawang, kemudian ada sosialisasi tentang pertanian waktu itu, bagaimana pola ekspor. Saya masih ingat juga tentang realisasi program UFO yang jadi saya memang saya akui Bapak sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kami doakan semoga senantiasa sehat, bisa terus memperjuangkan masyarakat Tulang Bawang untuk jadi lebih baik. Kedepannya Pak, kedepannya dalam konteks sebagai anggota DPR RI, target-target apa Pak yang belum tercapai oleh Bapak, yang ingin Bapak capai untuk kemajuan masyarakat Tulang Bawang Pak? Ya, saya kira bagaimana masyarakat ini terkait dengan pendampingan ya, pendampingan semua pihak ya. Jadi mereka jangan dilepas, jangan dibiarkan berjalan sendiri.
terutama terkait dengan kebutuhan hidupnya, kebutuhan usahanya, ya. Pendapatannya harus mendapat perhatian. Wilayah kerja saya bukan hanya Tulang Bawang ya, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Mesuji, semuanya saya jelajahi. Iya. Walaupun lebih banyak ya, kalau namanya Tulang Bawang ini hampir seluruh kampung sudah saya masuki selama saya jadi anggota dewan. Bahkan ada beberapa kampung yang sudah berkali-kali ya saya datangi. Begitu juga di Waikanan, kebetulan aksesnya terlalu jauh, beberapa kecamatan saja yang mendapat perhatian. Kemudian Lampung Timur, kalau Lampung Tengah juga sama, banyak yang sudah saya datangi. Kemudian Lampung Utara. Nah, sehingga saya bisa mendapat gambaran sesungguhnya apa yang bisa kita bantukan untuk masyarakat, terutama ada persoalan-persoalan yang tidak bisa selesai di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi yang perlu kita bawa ke tingkat pusat seperti itu. Oke, justru itu Pak, karena kami tahu bahwa cakupan dari Dapil Lampung 2 itu meliputi Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, bahkan Tulang Bawang, Mesuji dan sekitarnya. Tetapi kami melihat frekuensi kunjungan Bapak ke Tulang Bawang begitu padatnya, begitu seringnya. Jadi bagi saya ini satu hal yang luar biasa. Sementara di antara kesibukan yang luar biasa padatnya, kemudian cakupan wilayah yang begitu luas, masih padat dan masih kesempatannya masih begitu banyak untuk hadir di Tulang Bawang. Ini suatu kebanggaan bagi masyarakat Tulang Bawang tentunya. Oke Pak, saya kira sudah cukup banyak hal yang kami dapatkan dalam obrolan ini, dan mungkin Bapak juga sudah sangat lelah sepertinya, sangat letih perjalanan luar biasa hari ini. Dan barangkali ada hal-hal penting atau pesan khususnya bagi masyarakat Tulang Bawang, mungkin pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Tulang Bawang, khususnya bagi pendengar Bima Radio. Silakan Pak disampaikan. Iya, pesan saya tetap pertahankan, bahkan tingkatkan kerja keras ya. Kemudian terkait dengan hal-hal yang tidak mampu dikerjakan, tentunya itu kita koordinasikan dengan pemerintah. Contohnya saja urusan infrastruktur, baik irigasi maupun jalan, itu tugas pemerintah ya. Mulai dari tingkat kampung, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional, itu harus diintervensi oleh pemerintah. Begitu juga irigasi, normalisasi irigasi, perbaikan jaringan irigasi, kemudian pintu-pintu air, itu tanggung jawab pemerintah. Nah, sedangkan petani kita harapkan fokus kepada usaha taninya ya, di lahan usaha taninya. Nah, terkait dengan kebutuhan petani untuk berproduksi, tugas pemerintah itu adalah mendekatkan ya, pupuk bagaimana pada saat dibutuhkan ada ya, dengan harga yang terjangkau. Begitu juga bibit, obat-obatan, itu tugas pemerintah. Nah, sedangkan yang sifatnya untuk kepentingan orang banyak, dengan keterbatasan anggaran yang dipegang oleh pemerintah, yang dikuasai pemerintah, baik APBN maupun APBD, nah tentunya akan kita harapkan bisa mengintervensi hal-hal yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat seperti itu ya. Saya kira itu. Nah, kemudian yang kedua, ini kita udah masuk tahun politik ya. Tidak sampai 1 tahun lagi, tepatnya 14 Februari 2024 kita akan pemilu ya, memilih anggota DPRD kabupaten, anggota DPRD provinsi, memilih anggota DPR RI, DPD, bahkan memilih presiden, wakil presiden tanggal 14 Februari 2024. Saya mengimbau masyarakat khususnya yang di Lampung 2, lebih khusus lagi yang di Tulang Bawang, untuk mengecek kembali apakah namanya yang sudah punya hak pilih itu sudah tercantum di dalam daftar pemilih sementara yang ditempelkan di masing-masing kelurahan maupun pemerintahan kampung, supaya hak pilih warga ini bisa benar-benar
bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Oke. Hak warga ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Hanan atas kesempatan yang sangat baik ini telah berkunjung, menyempatkan hadir di Bima Radio, dan kami juga sangat bersyukur, khususnya saya pribadi bisa ngobrol secara langsung dengan Bapak. Ingin sekali sebenarnya Pak ngobrol lebih lama lagi, karena tentu ingin sekali saya belajar banyak dari Bapak, tetapi karena sepertinya jadwal Bapak yang begitu padat, pada intinya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, dan mudah-mudahan apapun yang disampaikan oleh Bapak itu memberikan masukan, terutama motivasi untuk masyarakat Tulang Bawang untuk bersama-sama bisa lebih maju, karena tentunya kemajuan masyarakat ya terletak di masyarakat itu sendiri juga, nggak mungkin hanya tergantung pada Pak Hanan kan gitu, tapi motivasi yang luar biasa, dan harapannya juga memotivasi untuk anak-anak muda juga untuk lebih berkreativitas, untuk lebih bersemangat untuk memajukan Tulang Bawang tentunya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang sangat luar biasa ini, Pak. Terima kasih. Ya. Teman-teman dari Radio Bima FM, tentunya saya ucapkan terima kasih memberikan kesempatan saya untuk menyapa masyarakat melalui radio ini ya. Ya. Mungkin di kesempatan-kesempatan yang lain nanti kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.